Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing. Saya Sulasno dari SMP Negeri 3 Gandrung Mangun. Saya Wahyu Wijayanti dari SMP Negeri 2 Gandrung Mangun. Saya Prima Emirianti dari SMP Negeri 1 Gandrung Mangun. Saya Nur Hayati dari SD Negeri Sidorim 04 Gandrung Mangun. Kami akan berganti peran sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam Bu Prima. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Prima gimana hari ini? Alhamdulillah sehat dan tentunya bahagia. Oh iya Bu Wahyu, hari ini Bu Wahyu ada kegiatan kucing ya? Iya betul Bu Prima. Saya hari ini akan melaksanakan kucing bareng sama Bu Nur Hayati. Oke, baik. Sebelum melaksanakan kucing nih, saya akan ada sesuatu yang dibicarakan dan akan saya tanyakan kepada Bu Wahyu. Boleh nih? Boleh Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas kesediaannya. Begini Bu Wahyu, nanti pada saat proses kucing berlangsung, saya akan mengamati kemudian membuat catatan berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan antara Bu Wahyu sebagai coach dan nanti Bu Nur Hayati sebagai kucing. Sebelumnya untuk kucing hari ini itu Bu Wahyu menggunakan rubrik penilaian yang bagaimana ya Bu? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan di hari ini adalah saya akan menggunakan alur Tirta Ibu, di mana di dalamnya ada menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, berarti nanti rubriknya menggunakan alur Tirta itu ya. Baik, saya akan mengamati dan membuat catatan dari rubrik penilaian yang telah Ibu Wahyu buat tadi. Kemudian saya akan juga mengamati apakah proses kucing sudah berjalan dengan berdasarkan prinsip kucing seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Selain itu juga saya akan mendengarkan nih jawaban dari kucing berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan melalui tentunya kata kunci ya dari kunci itu. Lalu kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing ini? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan, yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira bagian kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan dan maksimalkan dalam kegiatan kucing kali ini Bu? Iya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah di bagian kehadiran penuh Ibu atau presence, karena saya merasa bahwa saya belum terlalu memahami untuk bagian tersebut Ibu. Oh, jadi kemampuan yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh, ya, karena memang merasa masih kurang di kompetensi ini. Iya. Baik, lalu selanjutnya indikator ini Bu, indikator ketercapaian. Jadi apa indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Wahyu? Oke, indikator ketercapaian yang ingin saya raih, yang pertama adalah saya harus fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach terhadap saya, dengan adanya apa yang mereka sampaikan atau coach sampaikan terhadap saya, tidak memberikan asumsi atau pemikiran yang negatif pada diri saya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan keterbukaan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan sabar. Saya bersama dengan coach tentunya harus sabar dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah mendorong bagaimana coach untuk bisa mencari solusi-solusi yang terbaik agar bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, berarti jadi untuk indikator ketercapaian adalah Ibu fokus ya, fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan Kuci, kemudian Ibu juga sabar dan mendorong Kuci untuk menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan Kuci hari ini dengan Bu Nur Hayati. Semoga lancar, sukses dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan nanti setelah
setelah proses kucing selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu, siap Bu. Nanti setelah saya selesai kita akan ngobrol kembali. Oke, Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Apa kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Bu Wahyu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Nur, kemarin kan sempat ingin bercerita ya bersama saya. Ada apa nih? Oh iya benar nih Bu Wahyu, kepengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Wahyu karena ada yang saya pikirkan sebenarnya. Oh, ada yang dipikirkan Ibu. Iya, tapi sebelumnya Ibu perkenalkan di sebelah saya ini ada Ibu Prima. Jadi nanti Ibu Prima akan mengamati jalannya coaching kita hari ini dan mencatat beberapa hal. Tapi jangan khawatir, nanti Ibu Prima hanya mencatat saja. Ibu tidak perlu sungkan tentunya, dan kerahasiaan apa yang Ibu ceritakan akan tetap aman kok. Oke. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Oke. Untuk Bu Nur, kira-kira apa sih yang sedang Ibu rasakan, yang Ibu mau sharingkan dengan saya hari ini? Oke. Terus sebelumnya terima kasih sekali nih Bu Wahyu sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya sedang berpikir di sekolah saya itu kan ada beberapa program ya Bu, untuk mencapai suatu visi sekolah. Di antaranya program 5S, program pembiasaan seperti sholat duha, dan Asmaul Husna. Namun program-program tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Oh, jadi di sekolah Bu Nur itu ada program-program yang belum bekerja dengan maksimal Iya. ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya apa yang menjadi tujuan Ibu untuk kita coaching hari ini Bu? Oke, jadi tujuan saya ngobrol dengan Bu Wahyu, saya ingin menemukan ide-ide nih, menemukan ide supaya program-program yang ada di sekolah kami itu berjalan dengan maksimal dan berhasil tentunya nanti dalam mencapai visi sekolah. Berarti tujuan Ibu ngobrol dengan saya nantinya adalah pengen agar program yang sudah Ibu buat di sekolah itu bisa terlaksana, bisa berhasil. Iya. Oke. Dari skala 1 hingga 10 Ibu, kalau menurut Ibu nih ya, Iya. ada di angka berapa posisi yang Ibu hadapi saat ini? Kalau menurut saya masih di posisi 6 Bu. Posisi 6 lah, masih rendah menurut saya. Oh, masih di posisi ini. Iya. Nah, kalau misal kalau boleh saya tahu, bagaimana atau kenapa masih berada di posisi 6? Jadi situasinya itu seperti apa memang Ibu? Untuk situasinya, yang pertama memang kegiatan 5S tadi di antara program-program sekolah kan ada 5S ya Bu. Masih guru yang terlibat itu paling hanya 1 atau 2, jadi belum semua guru itu terlibat dalam kegiatan program tersebut. Seperti kegiatan pembiasaan juga sama seperti itu, hanya guru itu seperti itu. Jadi belum semua guru ya kalau Belum. menurut pengamatan Ibu itu. Iya. Terus kemudian setelah proses ini, Ibu itu menginginkan ada peningkatan di posisi berapa Ibu? Di level berapa? Level kalau di angka 1 sampai 10 tadi 6 ya Bu di awal, Iya. saya kepengennya meningkat menjadi 8 lah. Oh, oke, ada di angka 8 Ibu ya. Nah, kalau misalkan di angka 8, menurut Ibu gambarannya kalau kita di posisi angka 8 itu bagaimana? Kalau di angka 8 karena ini program sekolah, jadi semua guru bisa berkolaborasi, semua guru bisa mengambil peran dalam mensukseskan program-program tersebut. Oke. Terus selanjutnya murid-murid juga bisa melaksanakan dengan tertib juga karena pantauan dari Bapak Ibu guru ya. Baik. Sebelumnya nih Bu Nur ya, kalau menurut Ibu apa sih yang menyebabkan kenapa program-program yang sudah dirancang itu kok masih belum bisa berjalan dengan baik Ibu? Iya. Menurut saya sih program tersebut masih belum berjalan karena dari guru itu belum semuanya bertanggung jawab atas kegiatan yang sudah kita programkan bersama gitu. Jadi kurangnya tanggung jawab, mungkin kolaborasi dari guru. Oke. Jadi karena tanggung jawabnya masih belum terbangun gitu ya Bu. Nah, kalau misalkan seperti itu, menurut Ibu nih ya, bagaimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan rasa tanggung jawab tersebut Ibu? Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, kemungkinan dengan jadwal ya Pak ya Bu. Mungkin dengan adanya jadwal, terus di situ tertera apa saja tugasnya,
bisa guru menjadi berkolaborasi atau berperan dalam program tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu berpikiran bahwa kalau ada jadwal, kalau ada pembagian tugas secara jelas gitu, maka Bapak Ibu guru juga akan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya gitu ya Bu ya. Oke, kemudian kalau menurut Ibu nih ya, apakah pada saat proses pelaksanaannya itu semua guru akan terlibat Ibu di dalamnya? Ya, kalau dalam jadwal, adanya jadwal, paling tidak kita melibatkan semua guru. Jadi yang diharapkan semua guru terlibat dan memberikan suatu keteladanan, keteladanan kepada murid-murid. Dengan adanya keterlibatan guru, otomatis murid juga akan lebih bersemangat untuk melaksanakan program tersebut. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Terus nih untuk program-program nih ya Bu ya, kira-kira dari tadi yang Ibu sampaikan berkaitan dengan program tersebut, apakah bisa membuat program-program sekolah untuk bisa mewujudkan visi yang berhasil? Saya insya Allah bisa, Bu. Saya optimis apa yang disampaikan tadi, keterlibatan guru, kolaborasi guru, pastinya akan membuat program-program tersebut akan berhasil. Luar biasa sekali dengan kolaborasi tentunya. Nah sekarang kalau misalkan seperti itu, rencana aksi apa yang akan Ibu laksanakan dalam hal ini? Ya, untuk rencananya yang pertama tadi karena pembuatan jadwal itu kan harus dilakukan bersama-sama. Jadi saya pertama harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dalam pembuatan jadwal tersebut, dan nanti kita musyawarahkan bersama. Jadi untuk jadwal hari apa, tugasnya apa, jadi hasil musyawarah bersama. Jadi nanti setelah menjadi mufakat akan lebih mudah untuk melaksanakan tugas tersebut. Iya, selanjutnya nih Bu, tidak hanya pembuatan jadwal ya, jadwal saja tidak akan bermakna jika tidak ada tanggung jawab nih. Kaitannya tanggung jawab ya Bu ya. Iya, betul. Nanti saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah agar tanggung jawabnya lebih bertanggung jawab lagi, itu bagaimana nanti diskusikan bersama. Begitu. Melalui keteladanan juga. Betul. Karena memang teladan itu yang akan memberikan contoh langsung sama anak gitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Ibu sudah membuat rencana aksi yang sangat baik tersebut. Kemudian bagaimana komitmen yang akan Ibu laksanakan untuk selanjutnya? Iya, untuk selanjutnya komitmennya saya akan segera karena ini kebetulan dapat ide nih dengan adanya jadwal piket, dan saya tidak akan menunda-nunda lebih lama, akan segera berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah. Nantinya dalam rapat, biasanya kita ada rapat rutinan Bu, jadi bisa dibahas di situ. Jadi akan membuat jadwal segera agar bisa dilaksanakan. Nah, selanjutnya saya sendiri juga harus mengawali itu dengan teladan yang baik juga. Tidak bisa hanya memberikan saran, tapi kan kitanya harus memulai terlebih dahulu. Ada program langsung yang bisa kita laksanakan gitu ya Bu ya. Oke. Untuk dapat mewujudkan semua yang Ibu rencanakan, yang akan kita laksanakan, nah menurut Ibu nih adakah atau siapa orang yang bisa memberikan dukungan biar apa yang Ibu rencanakan itu bisa berhasil? Itu adakah orang tersebut atau siapa gitu Ibu yang bisa mendukung? Iya, untuk mensukseskan rencana yang tadi saya sebutkan, paling tidak perlu sekali dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama jelas kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat juga, tidak bisa sendiri, harus ada kolaborasi dari rekan sejawat. Selanjutnya kerjasama dari wali murid. Jadi untuk program-program tersebut pasti harus diketahui oleh wali murid, dan kita juga membutuhkan kerjasama yang baik dari wali murid tersebut. Oke, berarti harus ada dukungan dari sekolah, rekan kerja, utamanya kepala sekolah, dan utamanya lagi adalah wali murid. Oke. Sekarang berkaitan dengan bentuk bantuannya itu ya. Nah, bentuk bantuan
bulan itu apa yang akan Ibu berikan untuk kegiatan ini? Bentuk bantuan dari kepala sekolah berupa dukungan, dengan berdiskusi juga itu bentuk dukungannya. Selanjutnya dari guru, otomatis kita kerjasama yang baik. Selanjutnya dari wali murid juga sama, karena kan dalam pelaksanaan program misalnya 5S itu kan berarti siswa berangkat kasih ya. Perlu ada kerjasama dari orang tua, tidak bisa kalau siswa SD nih yang masih kecil belum begitu mandiri lah seperti orang dewasa. Oke, Ibu sudah membuat rencana yang bagus sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, mau dilaksanakan kapan Ibu? Insya Allah sesegera mungkin. Ini hari Sabtu, Insya Allah hari Senin saya memulai rencana saya tadi dengan berdiskusi, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Insya Allah dalam waktu sebulan lah bisa terlaksana dan mudah-mudahan juga berhasil ya. Amin. Iya. Semoga dalam waktu 1 bulan lagi kita berarti bisa ngobrol lagi gitu ya Bu. Ya, oke. Dari hasil percakapan kita Ibu dari awal hingga akhir, nah sekarang adalah apa yang dapat Ibu simpulkan, kemudian apa yang dapat Ibu refleksikan juga dari percakapan kita hari ini. Oke, tadi awalnya saya berpikir program-program kok tidak berjalan dengan maksimal, tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Wahyu muncul ide supaya program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pasti harus ada kolaborasi dari berbagai pihak, nah terutama dari guru. Nah, salah satu rencana supaya kolaborasi itu tetap ada yaitu dengan pembuatan jadwal. Setelah itu juga keteladanan dari kita sebagai guru dan pihak-pihak sekolah. Terus juga meningkatkan kerjasama dengan wali murid juga agar program tersebut juga bisa terlaksana dengan baik. Wah, luar biasa sekali Ibu, rencana yang sangat luar biasa. Semoga bisa dilaksanakan dalam aksinya Ibu ya. Dan dalam hal ini saya juga sangat terinspirasi dengan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Gitu. Mungkin untuk coaching kita hari ini sudah cukup ya Ibu ya. Terima kasih sekali Bu Wahyu. Iya, sama-sama Ibu. Dengan obrolan kita ini saya jadi ada solusi nih dengan permasalahan saya. Iya, semoga rencana aksi Ibu dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Amin. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke Bu Wahyu, bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah Ibu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik Ibu. Lalu apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan pada proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan? Iya, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta Ibu dan mencoba mendengarkan serta memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching kepada saya. Saya juga sudah membuat beberapa catatan-catatan penting yang disampaikan coaching agar saya tetap bisa fokus untuk bisa mendorong coaching menemukan solusi-solusi atas permasalahannya Ibu. Baik, berarti Bu Wahyu sudah berhasil nih melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Bu. Iya. Dan berhasil fokus, hadir secara penuh, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Sungguh luar biasa nih Bu Wahyu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh Ibu, silakan. Baik Bu Wahyu, tadi saya mengamati bahwa pada saat coaching itu Bu Wahyu kelihatan sangat rileks dan coachingnya juga terlihat nyaman berbincang-bincang dengan Bu Wahyu ya. Lalu Bu Wahyu juga sudah melakukan alur Tirta dengan baik dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coaching untuk menentukan solusi atas permasalahannya. Bagus sekali itu Bu Wahyu. Kemudian Bu Wahyu juga terlihat fokus dan hadir secara penuh saat coaching bercerita. Walaupun di situ ada saya nih ya, tapi ini mengindikasikan bahwa Bu Wahyu sudah berhasil meningkatkan kemampuan kompetensi presentnya ya Bu. Dari present itu juga saya amati Bu Wahyu dapat mendengar dengan aktif sehingga bisa memberikan pertanyaan berbobot nih Bu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan luar biasa sekali Bu Wahyu, ini sudah melebihi ekspektasi kita loh, luar biasa. Bagaimana menurut Bu Wahyu ya, tentunya sama dengan saya lah ya.
Baik, satu pertanyaan lagi nih Bu Wahyu. Ya Ibu. Dari hasil coaching kita hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan mendengar aktif Ibu. Menurut saya kalau hanya fokus saja itu masih belum cukup pada saat kita melaksanakan proses coaching Ibu. Kita juga harus dapat mendengar secara aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching. Apalagi jika coachingnya itu suka bercerita Ibu, cerita yang kemana-kemana Iya, kayak iya, gitu ya Bu ya. Jangan lebar kali Iya, tinggi betul, ya. betul. Nah, Ya, itu kan betul. membuat kita harus pintar-pintar mencari atau bagaimana ide-ide yang seharusnya kita tangkap dan Intinya beri- ya, iya, inti intinya pembicaraan itu apa? Betul sekali. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dari inti-inti yang bisa kita tangkap tadi Iya. Ibu terhadap coach kita sehingga coach dapat mencari solusi atas permasalahan. Iya, jadi ini memberikan kita bisa cepat tanggap ya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian ini dapat menggali potensinya ya, potensi dari Kuki. Baik, keren sekali Bu Wahyu. Dengan mendengarkan aktif ini ya, Bu Wahyu ingin lebih bisa menggali, jadi kan tadi potensi Kuci dengan yang pertanyaan berbobot ya Bu Wahyu. Baik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Wahyu lakukan? Jadi untuk meningkatkan lagi performa Ibu dalam coaching gitu. Oke, dalam hal ini saya akan berlatih secara konsisten Ibu. Jadi kelihatannya sih memang mudah ya Bu ya, mendengarkan aktif seperti itu. Tapi itu ternyata perlu dilatih secara konsisten. Misalnya saat teman sedang berbincang atau saat murid sedang menyampaikan keluh kesahnya ataupun pada saat kegiatan pembelajaran tentunya Ibu. Oke, berarti memang mantap ya ini Bu Wahyu ya. Jadi ingin lebih konsisten berlatih Betul begitu ya. Ibu. Baik, semoga apa yang menjadi keinginan Bu Wahyu dapat tercapai tentunya dan dengan latihan-latihan yang konsisten ya Bu. Baik Bu Wahyu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan baik dan menyenangkan, sekaligus tentunya menginspirasi bagi saya juga Ibu. Baik, saya tutup sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum saya menjawab ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Prima atas catatan-catatan yang tentunya akan mengembangkan saya nantinya dalam proses coaching. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.